Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah yang dimulai Rabu Abu, kita disadarkan akan identitas kita sebagai makhluk ciptaan yang berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Pada hari ini kita disadarkan akan identitas kita bukan hanya sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga sebagai anak-anak terkasih yang melalui karunia baptisan kita dipanggil untuk setia, akan tetapi dalam hidup sehari-hari terus diganggu oleh iblis. Contoh teladan bagaimana kita harus setia pada identitas sebagai anak terkasih adalah Yesus yang saat dibaptis di sungai Yordan muncul suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Setelah dibaptis, Yesus pergi ke padang gurun. Kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di sana ia dicobai iblis, digoda identitasnya sebagai putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa orang pindah mencari pekerjaan lain, biasanya untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Ini wajar dan suatu usaha yang baik. Akan tetapi ada orang yang rela pindah ke tempat kerja, ke tempat yang lebih ideal, sekalipun dengan penghasilan yang lebih rendah, bahkan 1/4 dari pendapatan awal. Alkisah seorang pemuda Katolik pindah kerja bukan untuk mencari gaji yang besar, tapi untuk mempertahankan identitasnya sebagai seorang Katolik yang jujur dan setia pada nilai-nilai Injil. Ia berkata, "Saya tak nyaman kerja di sana, walau gaji besar dan agaknya akan naik terus, tetapi saya tidak bisa mengkhianati diri saya sendiri sebagai seorang dengan nama baptis, tetapi terlibat dalam praktek yang tak sesuai dengan ajaran gereja." Di situ kesuksesan dengan penghasilan besar dihadapkan pada kesetiaan yang membawa kedamaian. Di situ aktivitas pekerjaan seorang bawahan yang harus taat pada atasan dihadapkan pada identitas sebagai orang Katolik yang harus setia pada iman, pada karunia baptis. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus digoda iblis berkaitan dengan identitasnya sebagai putra Allah. "Jika engkau putra Allah," yang secara eksplisit diungkapkan pada godaan pertama dan ketiga. Godaan kedua tidak dikatakan demikian, tapi maksudnya juga sebagai putra Allah. Yesus memiliki segala kuasa, tetapi ia menyadari sebagai putra Allah yang harus menggunakan kuasanya sesuai dengan kehendak dan kepentingan Allah. Justru karena Yesus adalah putra Allah, ia menolak hal-hal yang bukan dari Allah. Yesus menolak apa yang diminta iblis, karena ia bukanlah anak iblis. Dengan penolakan tersebut, Yesus menjawab, "Ya, aku sungguh putra Allah, bukan anakmu iblis." Apa susahnya mengubah batu menjadi roti? Yesus mampu mengubah batu menjadi roti, tetapi menolaknya karena iblis yang menghendakinya. Kelak Yesus menggandakan roti untuk 4.000 orang dan 5.000 orang dari 5 roti, karena Allah menghendaki demikian. Kalau Allah menghendaki, apapun dengan kuasanya akan Yesus lakukan dan akan terjadi demikian. Kalau iblis menghendaki, Yesus bisa, tapi Yesus akan menolaknya. Yesus tak mau menggunakan kuasanya untuk memenuhi keinginan perut dan kenikmatan badannya. Dikatakan pada waktu itu setelah berpuasa 40 hari. Tapi untuk keselamatan manusia. Yesus menerima kuasa bukan dari iblis. Maka untuk apa ia menyembah iblis?
Justru itu Yesus digoda sebagai anak Allah. Kuasanya dari Allah. Ia harus berbakti dan setia hanya pada Allah. Yesus mampu terjun dari bumbungan bait Allah tanpa terluka sedikit pun, karena kuasanya, dan malaikat akan menopangnya hingga tak terantuk pada batu. Tetapi untuk apa? Untuk pamer diri, untuk show off, demi memuaskan iblis? Tidak. Yesus menolak show off untuk iblis. Ia akan show off kekuasaannya untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Justru show off Yesus itu di atas kayu salib, ketika kemuliaan Allah dinyatakan dan keselamatan manusia terjadi. Yesus sadar betul bahwa ia adalah putra Allah. Ia harus taat pada Allah dan melawan godaan iblis. Ia sehati dan sepikir dengan Allah. Maka kelak Petrus ditegur Yesus dengan sangat keras di dalam Matius 16:19, "Enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tidak lepas dari godaan setan yang terus mengganggu. Yang paling diganggu adalah identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang Katolik. Kita digodai dan dikelabui iblis. Jika kamu ingin bahagia, akan sukses, berhasil, hidup baik, lakukan ini dan itu, yang bisa jadi berakibat ternodanya kekudusan sakramen baptisan dan perutusan sakramen penguatan. Kita mungkin tergoda karena kita memiliki sesuatu, entah harta, entah kuasa, entah raga, badan, yang bisa digunakan untuk keinginan naluri, atau seperti godaan, bisikan, bualan iblis. Kenyataan ini kadang-kadang membuat kita ragu dalam hidup sehari-hari. Lakukan ini atau tidak ya? Maka hati-hati dalam keraguan-raguan. Hati-hati ketika hati berdebar-debar, berarti suara hati berbunyi. Berarti bisa jadi Allah juga berbicara melalui suara hati kita. Mungkin kita berkata, mungkin tak apa-apa, toh hanya ini dan segini. Ingat, keraguan dan kompromi seringkali berasal dari iblis. Maka dalam Matius 5:37, Yesus berkata dengan tegas, "Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak." Selebihnya berasal dari iblis. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kepada iblis ia berkata tidak, kepada Allah ia berkata ya. Semoga kita setia pada identitas yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai murid-murid Tuhan, pengikut Yesus, orang Katolik, hingga kita berani berkata dengan tegas ya pada Allah dan berteriak tidak pada iblis. Ini semua kita latihkan secara khusus pada masa Prapaskah ini lewat berbagai tindakan asketik, pantang dan puasa, tindakan fisik, tindakan mistik, laku tapa dan doa, serta tindakan karitatif, amal dan kasih. Hingga kita pun boleh mendengar suara dari surga kalau kita setia pada identitas Katolik kita. Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan.